Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Setiawan, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. 1. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai prioritas utama dalam pembelajaran, setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. 2. Tujuan pendidikan yaitu pendidikan yang menuntun. Dalam pelaksanaan pembelajaran, seharusnya guru hendaknya memberikan tuntunan segala kodrat yang ada pada anak-anak, bukan menuntut. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibarat petani ataupun tukang kebun. Petani tidak bisa menuntut untuk berkembangnya jagung yang harus baik, tetapi petani hanyalah bisa menuntun dengan berusaha memberikan fasilitas dan usaha terbaiknya agar jagung dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 3. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan memberikan kemerdekaan untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Teologi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya yang di depan memberikan teladan. Peran guru sangatlah besar dalam memberi teladan kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, guru senantiasa memberikan teladan kapan saja dan di mana saja. Ing madya mangun karso artinya yang di tengah membangun keinginan, memberikan motivasi dan memposisikan dirinya sebagai teman dan juga tempat peserta didiknya untuk berkembang menuju cita-citanya. Tuturi handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Mendorongnya untuk berkreasi dan berinovasi untuk menebalkan garis yang positif pada kodratnya. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 1. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran yang menempatkan murid sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Tugas guru hanya mentransfer ilmu kepada murid. 2. Pembelajaran hanya berfokus pada target materi pembelajaran. Menganggap bahwa ketercapaian materi kepada murid dalam pembelajaran adalah kunci keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Menganggap semua murid itu sama
sehingga berpendapat bahwa perlakuan terhadap murid dianggap sama satu dengan yang lainnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, merubah pemikiran. 1. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mempelajari buku, perkembangan teknologi internet, lingkungan masyarakat, ataupun sosiokultural pada suatu daerah masing-masing. 2. Setiap anak mempunyai kelebihan maupun keunikan masing-masing. Karena pada dasarnya semua anak itu memiliki kecerdasan dan keunikan masing-masing. Kreativitas dan bakat itulah yang harus didukung dan dikembangkan. 3. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan ataupun keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan pendidikan budi pekerti tersebut diharapkan peserta didik agar berkembang sesuai dengan potensi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kedua, merubah perilaku. 1. Memberikan kemerdekaan terhadap anak. Memberikan ruang terhadap anak untuk dapat menyampaikan pendapatnya, mengembangkan inovasi, serta meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi baik yang anak miliki sesuai dengan kodratnya. Mendorong siswa untuk belajar, mengembangkan dirinya, membentuk sikap yang peduli terhadap lingkungan belajarnya, mampu mendorong rasa percaya diri dan keterampilan siswa, serta siswa mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. 2. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual. Setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. 3. Mengabaikan perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik. Mereka memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan lingkungan membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, kreativitas, intelijensi, dan kompetensinya. Dalam hal ini, pendidik juga harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan harus diarahkan kembali. 4. Menuntun bukan menuntut. Dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengolah dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? 1. Student Center. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa yaitu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran yang keterlibatan siswa secara aktif, berarti guru tidak lagi mengambil hak seorang peserta didik untuk belajar. 2. Menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Syarat agar lembaga pendidikan bisa maju dan berkembang yaitu dengan memiliki inovasi dan dapat berkolaborasi. Jika lembaga pendidikan tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi,
dampak yang akan diterima lembaga pendidikan itu akan tertinggal jauh di belakang. Namun, jika lembaga pendidikan memiliki inovasi dan kemampuan kolaborasi, lembaga pendidikan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang mampu memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa. 3. Pembelajaran sesuai dengan kodrat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Kodrat zaman ini berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.